saya turun di sini aja, Non. Loh, kenapa, Mi? Saya mau ketemu teman sebentar. Mas, saya berhenti di depan aja ya. Iya, Bu. Saya duluan ya, Non. Saya akan kasih kesempatan kedua untuk kamu. Tapi kamu harus ingat kejadian malam ini. Jangan terulang lagi. Kalau sampai terjadi lagi, saya akan melakukan hal yang lebih parah daripada ini. Paham? Jangan-jangan Binadia udah diintimidasi sama Maditya atau Tante Rianti. Kalau Maditya udah marah besar, aku nggak mau berurusan lagi sama Binadia. Aku tahu gimana seremnya Maditya kalau udah marah. Jadi Pak Yanto yang cerita semuanya ke lo? Sebenarnya orang tua gue udah sepakat untuk nggak mempanjangkan masalah ini. Jadi gue serahin semuanya ke lo. Entah lo pengen bawa Binadia ke kantor polisi atau gimana, gue nggak bakal intervensi. Tapi yang jadi akar permasalahannya adalah Binadia kerja sama lo. Dan Pak Yanto tuh kerja sama bokap gue. Jadi kalau gue perpanjang masalah ini, ya ada masalah yang bakal makin rumit. Sebenarnya gue marah banget sama bokap gue. Karena pasti bokap gue sama Binadia tuh udah ngebohongin nyokap gue. Tapi gimana pun caranya gue juga gak bisa langsung konfront bokap gue kayak gitu. Makanya sekarang gue ngomong ke lo, gue juga ada janji sama Pak Yanto untuk gak ngasih tahu siapa-siapa. Jadi gimana? Mau lo apain Binadia? Gue bakal pecat Binadia. Tapi kayaknya gue gak bakal bawa kasus ini ke jalur hukum, Kenzo. Karena bagaimanapun juga gue gak bisa pungkirin Binadia udah nyelamatin nyawa gue. Jadi kalau sampai ada kerugian harta karena penipuan ini, gue yang bakalan ganti. Tolong sampein ke orang tua lo, jangan bawa kasus ini ke jalur hukum. Yang bakal bertanggung jawab atas Binadia dan yang mecat Binadia adalah gue. Oke? Alright. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Hamba sudah berbohong. Hamba sudah menyakiti hatinya Rianti ya Allah. Ya Allah. Hamba butuh pekerjaan, ya Allah. Tapi hamba lebih takut Engkau murka pada hamba, ya Allah. Tolong lindungi hamba. Allah, tolong jaga. Tolong agar hamba tidak selalu berbohong kepada siapapun, ya Allah. Ya Allah, sekali lagi hamba mohon ampun, minta maaf ya Allah. Semoga Nyonya Rianti mau memaafkan hamba ya Allah. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Kalau gue tahu investasi itu dari Ivan, gue nggak akan terima investasi dari lo, Ji. Gue kan udah tegasin dari awal, gue nggak mau ada kerjasama sama Ivan atau nerima bantuan Ivan. Pagi, Rel. Pergi kamu dari sini, Ivan. Apa sih, Rel? Kamu kan tadi barusan ngechat aku bilang makasih suruh aku kesini, kok sekarang usir? Aku udah tahu semuanya. Uang investasi itu dari kamu kan? Bukan dari Aji. Siapa
Siapa yang ngomong? Aji. Gak penting siapa yang ngomong. Aku bakalan balikin uang kamu, Van. Kamu bisa gak sih terima aku aja? Terima aku sekarang. Nyadar kalau aku tuh beneran pengen nebus dosa aku. Gak bisa, Van. Rel, aku itu udah jalanin hukuman aku. Aku udah coba untuk berbuat baik. Aku udah berusaha nebus semua dosa aku ke kamu. Dan aku juga lakuin itu ke Mutiara juga. Jangan samain aku sama Mutiara. Aku bukan dia. Rel, Rel. Mutiara. Mas Kenzo, saya kan udah pernah bilang ya Mas Kenzo jangan pernah bantuin saya lagi. Maksud kamu apa ya? Mas Kenzo jangan pura-pura nggak tahu. Mas Kenzo kan orang yang udah ngasih saya gerobak sepeda itu. Tolong Mas. Mas Kenzo tahu kalau sekarang ini saya belum bisa mengganti uang yang Bu Rianti keluarin buat saya. Saya belum bisa bayar utang Bu Rianti. Mbak Aurel sekarang marah sama saya karena saya belum bisa ganti. Jadi saya minta tolong jangan nambahin masalah lagi. Karena dengan Mas Kenzo ngasih saya gerobak sepeda ini nambahin masalah saya. Jadi maaf Mas, saya nggak mau gerobak sepeda itu karena saya nggak akan pernah mau minta bantuan atau dapat bantuan dari siapapun lagi. Tolong ambil balik. Mutiara. Kita pergi. Tunggu. Gimana gini aja, anggap aja gerobak sepeda itu dari gue. Kok aku jadi harus nganggap itu dari kamu? Iya, karena kan kita juga belum tahu itu dari Kenzo atau dari Marvel atau dari siapapun itu. Jadi lo anggap aja dari gue. Kalau pasti nggak bakal marah kan? Jadi ya sekalian sebagai balas budi gue. Enggak ya. Kayak aku nggak mau kamu balas budi sama aku. Aku nggak mau siapapun balas budi. Kamu nggak punya hutang budi. Aku juga nggak mau berharap apapun dari siapapun lagi. Aku nggak akan mengekspektasikan hal-hal baik dari siapapun. Aku nggak mau dibantuin siapapun kecuali Allah. Jadi aku nggak akan anggap itu dari kamu. Mutiara. Mutiara. Saya gimana coba caranya ngirim gerobak itu ke kontrakan kamu? Saya aja nggak tahu alamat kontrakan kamu di mana. Ya Mas Kenzo bisa aja nanya Marvel. Ya emang bener saya pernah nanya sama Marvel, tapi Marvel nggak pernah mau ngasih tahu saya. Karena takut kamunya marah. Siapapun yang ngirim itu pasti niatnya baik kok sama lo. Jadi menurut gue mendingan lo terima aja. Daripada lo tolak, sama aja itu artinya lo nolak rezeki dari orang. Mau ngomongin niat baik, bisa diomongin sekarang. Waktu itu Bu Rianti niatnya baik, mau biayain beasiswa saya. Tapi apa? Sekarang ditagihkan uangnya. Ya walaupun bukan Bu Rianti yang nagih, tapi Mbak Aurel nagih uang itu. Dan Mas Kenzo tahu gak sih seberapa malunya saya? Pas Mbak Aurel bilang ke saya kalau saya nggak ada harapan untuk ngeganti uang itu karena saya nggak ada kerjaan, sekarang saya nggak punya uang, dan sekarang saya cuma jualan es kopi. Justru itu Mutiara. Ini sama sekali bukan tanggung jawab kamu untuk membayar uangnya.